Beralih ke informasi lain, Saudara, penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya memanggil mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini. M. Yasin merupakan mantan Wakil Ketua KPK yang kedua setelah Saud Situmorang yang dimintai keterangannya oleh penyidik Tipikor Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin. Subdit 5 Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat ini tengah mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasus dugaan pemerasan ini telah masuk ke dalam tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada Jumat 6 Oktober lalu. Selain memeriksa mantan pimpinan KPK, penyidik juga kembali memeriksa ajudan Ketua KPK Firly Bahuri, Kevi Egananta. Ini adalah pemeriksaan tambahan untuk Kevin setelah sebelumnya ia menjalani pemeriksaan pada 13 Oktober 2023. Kevin sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sejak pukul 10 pagi. Ada 19 saksi yang dijadwalkan diperiksa polisi terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menduga terjadi pelanggaran etik dan pidana dalam pertemuan antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal ini disampaikan saat usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Kepada penyidik, Saud menjelaskan jika pimpinan tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara di KPK, walaupun status perkaranya masih bersifat pengaduan masyarakat dan belum pada tahap penyidikan. Dari awal itu Dumas itu pengaduan masyarakat itu dia tidak boleh berhubungan. Dan nyatanya saya ulangi lagi, cawe-cawenya kan diantara September dengan 2021 ketika kasus itu mulai ditangani oleh pengaduan masyarakat ketika dia mulai klarifikasi, nanya kemana-mana lah, ke kementerian mana-mana, ini betul nggak, seterusnya. Jadi poin pertanyaan itu, yang hampir 15 pertanyaan itu, saya menyimpulkan that they are very serious about it. Terkait penanganan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo yang diduga melibatkan pimpinan KPK, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional pada kasus yang tengah jadi perhatian publik itu. Kapolri juga telah meminta Bareskrim hingga Div Propam Polri untuk mengawal setiap tahapan penanganan kasusnya. Kasusnya menjadi perhatian publik, saya sudah perintahkan agar prosesnya harus betul-betul ditangani secara profesional. Oleh karena itu, di dalam setiap tahapannya dampingi Bareskrim, Propam saya minta turun. Sehingga setiap tahapan yang berjalan itu betul-betul profesional. Ya, itu sangat teknis. Yang jelas pesan saya dilaksanakan cermat, profesional, tidak arogan. Kami membuka ruang agar ini bisa diawasi, bisa. Tak hanya memeriksa mantan Wakil Ketua KPK, penyidik Polda Metro Jaya juga telah memeriksa Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada hari Senin untuk mendalami dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan Ketua KPK kepada Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Francisco Donasiano. Sisko, hari ini penyidik kembali memeriksa ajudan Firly dan juga mantan pimpinan KPK. Jaya atau dalam hal ini lebih spesifiknya adalah Subdit 5 tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita lihat ataupun juga kami pantau, memang kami masih nantikan bagaimana proses pemeriksaan terhadap 19 orang ini, Cynthia dan juga saudara, dan informasinya untuk Wakil Ketua KPK ini sudah diperiksa dari pukul 10.16 dan juga sudah berakhir seperti itu lewat 13.30 atau setengah 2 siang. Dan memang
masih kami gali informasinya kemudian apa saja yang akan digali oleh penyidik khususnya di Polda Metro Jaya terkait kepada kedua orang ini. Kalau kita ke M. Yasin terlebih dahulu, Siti dan juga saudara, bahwa sebelumnya pihak dari Polda Metro Jaya ini juga memeriksa wakil ketua KPK periode 2015-2019 yaitu Saud Situmorang. Bisa jadi ini akan juga pertanyaan ini tidak jauh berbeda seperti itu terkait masalah kemudian etik ataupun juga pasal-pasal kemudian yang akan disangkakan terhadap pimpinan KPK kemudian yang terseret kasus dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian seperti itu. Karena cukup menarik ketika memang disampaikan bahwa pengaduan masyarakatnya ini sudah terjadi ataupun juga dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian ini sudah terjadi sejak 2021 seperti itu. Dan memang kalau kita berdasarkan informasi didapatkan bahwa kemudian Wakil Ketua KPK yang sebelumnya diperiksa ini mengatakan bahwa sejak aduan masyarakat pun sebenarnya ini sudah menjadi masalah ataupun juga berperkara sebenarnya Cynthia dan juga saudara. Dan ini memang sudah dibantah juga. Nah, di sisi lain kalau seperti itu Cynthia dan juga saudara, KPK pun dalam hal ini pimpinan KPK Firly Bahuri membantah bahwa pertemuan ini terjadi pada 2022 atau lebih tepatnya pada 2 Maret 2022 seperti itu sebelum kasus penyelidikan ataupun juga penyidikan dilakukan di Kementerian Pertanian oleh pihak KPK. Nah, sehingga memang kami nantikan dari pemeriksaan pada hari ini khususnya juga ajudan apakah kemudian kenapa dipanggil lagi, apakah untuk menjelaskan ataupun juga menggali keterangan-keterangan terkait pertemuan-pertemuan yang dilakukan atau seperti apa, akan kami update informasi untuk Anda kembali ke studio Cynthia. Terima kasih Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV.